Baik, unit kompetensi ketiga. Nah, dari ketujuh, pengelolaan lingkungan pertambangan minerba. Jadi, kita tahu bahwa yang namanya pertambangan pasti merusak ekosistem suatu lingkungan ya. Karena di situ akan adanya deforestasi atau penebangan hutan ya, lalu penggalian-penggalian, dan itu mungkin akan menghilangkan topsoil, dan kemudian penggunaan-penggunaan B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, yang dan juga bahan-bahan kimia ya, dan akibatnya akan mempengaruhi unsur-unsur hara dari tanah dan juga lingkungan hidup. Nah, ini semua wajib dikelola. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu lingkungan. Karena lingkungannya lagi hangat-hangatnya dibicarakan di seluruh dunia. Saat ini sampai tanggal 12 lagi ngumpul nih KTT ya, KTT para petinggi pemimpin-pemimpin dunia di Glasgow, Skotlandia kalau nggak salah ya. Sebutannya COP26. Saya nggak ngerti tuh COP apa singkatannya. Yang penting itu adalah pertemuan tahunan untuk para pemimpin eh, dunia ya, pemimpin negara untuk membicarakan mengenai lingkungan. Jadi lingkungannya sangat penting karena apa? Karena kalau lingkungan ini tidak dijaga, 50 tahun kemudian mungkin tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Kenapa? Karena polusi-polusi yang terjadi itu mengakibatkan naiknya suhu di permukaan bumi, ya, atau disebut global warming. Nah, global warming ini ya menurut data itu dari tahun 40 sampai tahun 2000 itu sudah ada kenaikan sekian derajat Celcius suhu permukaan bumi. Nah, kita tahu kalau kenaikan 1 derajat Celcius aja itu akan ada ratusan kilometer yang es mencair di kutub selatan. Nah, kalau es di kutub selatan ini mencair, maka dampaknya adalah naiknya permukaan laut. Dan naiknya permukaan laut mengakibatkan daratan berkurang. Jadi kita bisa lihat ya, daratan berkurang, jumlah manusia bertambah, jumlah kebutuhan untuk produksi makanan bertambah, tapi daratan berkurang. Itu akan berdampak kepada masalah sosial ya. Dan juga selain global warming, kita tahu bahwa penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon itu sebabkan naiknya karbon ya. Makanya sekarang nanti ada pajak karbon juga dari pemerintah nih. Ini maksudnya pajak karbon itu pabrik-pabrik ya yang ngeluarin karbon sekian itu kena pajak. Supaya mereka minimal mengurangi karbonnya. Dan sekarang mungkin penggunaan batu bara juga akan dikurangi perlahan-lahan karena apa? Ya karbon itu. Karena batu bara hasil pembakarannya itu menghasilkan karbon yang tinggi. Nah, karbon ini kemudian menutupi lapisan udara. Lalu sinar matahari jatuh ke bumi, harusnya dipantau kembali ke ruang angkasa. Nah, ini karena lapisan karbon dia mantul lagi ke bumi, terjadilah akumulasi panas. Itu juga yang menyebabkan global warming. Tapi selain itu, akumulasi karbon ini juga dapat merusak lapisan ozon ya. Ozon itu O3. Lapisan ozon ini lapisan yang melindungi bumi ya. Lapisan melindungi bumi dari terjangan mungkin batu-batu ruang angkasa, meteor, asteroid dan sebagainya, sehingga bumi ini aman. Ya, begitu batu sebesar gunung ya masuk ke bumi, itu dia langsung hancur. Jadi begitu sampai di bumi mungkin hanya tinggal sebesar kepalan tangan atau apa. Ada juga yang mungkin lolos masih berbentuk besar. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau batu sebesar gunung menghantam bumi, itu mungkin akan terjadi lubang sebesar Pulau Jawa mungkin.
Jadi kita bisa bayangkan dampaknya yang luar biasa. Jadi itu pentingnya lapisan ozon. Nah, selain itu kalau lapisan ozon ini menipis, ya, dia nggak bisa menyaring lagi sinar-sinar matahari itu. Sinar matahari itu mengandung sinar infrared, ultraviolet, ya, mengandung sinar X, itu yang berbahaya bagi uh, kehidupan karena dapat menimbulkan radiasi. Kalau lapisan ozon itu menyaring semua sinar, ya, sehingga begitu sampai di bumi, sinar matahari ini tidak berbahaya lagi. Tapi tanpa lapisan ozon, itu akan sangat berbahaya ya. Dan selain itu, daya panasnya juga luar biasa sinar matahari ini. Itu dapat mungkin membuat kulit kita lobang gitu ya. Tuh. Selama ini kita kena sinar matahari nggak apa-apa karena apa? Itu karena adanya lapisan ozon. Jadi dengan aktivitas manusia yang terutama efek daripada karbon ini ya akan merusak lapisan ozon. Lalu naiknya karbon ya itu sifat inert gas. Inert gas itu artinya kalau ada satu gas itu naik ya di permukaan udara, yang turun itu oksigen. Kita tahu komposisi udara itu 78% nitrogen, 21% oksigen, dan zat-zat lainnya 1%. Gas-gas lainnya ya. Dan dalam kondisi normal, karbon dioksida hanya 0,04% di udara. Tapi begitu kita mengeluarkan napas, dia keluarnya bisa sampai 5%. Ya. Jadi, tumbuh-tumbuhan hijau lah yang menetralisir ya. Tumbuh-tumbuhan hijau itu kalau siang hari berfotosintesis itu mengeluarkan oksigen. Ya, jadi kalau tumbuhan hijau dikurangi, maka kadar oksigen juga akan semakin bertambah. Dan kadar oksigen yang bertambah, yang berkurang itu bukan nitrogen. Karena sifat inert gas, yang berkurang itu oksigen. Sehingga kalau kadar karbon ini naik, ya mungkin naik 2% ya di permukaan udara seluruh bumi, maka kita tinggal kurangkan aja. Oksigen dari 21 kurang 2, jadi 19%. Nah, oksigen yang 19% ini akan dapat berbahaya. Mungkin masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Tapi kalau berkurang terus ya, sampai mungkin mencapai 16%, itu akan menimbulkan aspiksia ya, atau serasa tercekik. Dan itu sangat mengganggu, karena tubuh manusia ini pada intinya sebenarnya memerlukan oksigen. Otak memerlukan oksigen. Ya. Kekurangan oksigen, otak tidak bisa berfungsi normal, dan lama-lama fungsi otak akan terganggu. Fungsi otak terganggu, orang mengalami berbagai macam mungkin demensia, ya kelupaan, atau stres dan sebagainya. Jadi bisa-bisa manusia pada gila semua. Kalau nggak gila ya jadi pelupa semua, bingung gitu orang demensia. Ya ini dampaknya. Makanya lingkungannya sangat penting. Karena sebenarnya lingkungan awal yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini benar-benar itu layak untuk dihuni ya. Sehingga kita lihat manusia zaman dulu tuh umurnya panjang-panjang. Semakin ke sini umurnya makin pendek. Karena apa? Karena fungsi lingkungan yang semakin dirusak. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang ya, dengan penambahan penumbuhan bahan kimia. Kimia dulu hanya ada sekitar mungkin 200, sekarang makin nambah karena manusia menciptakan kimia-kimia baru. Dan kimia-kimia ini tidak bisa ditoleransi oleh tubuh manusia, dan akibatnya manusia mungkin akan mengalami berbagai macam gejala penyakit, dan akibatnya gangguan-gangguan tubuh dan fungsi tubuh akan terganggu. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya lingkungan, dan untuk itu kita harus menjaga lingkungan. Karena artinya lingkungan ini sebenarnya diibaratkan kita meminjam lingkungan ini dari anak cucu kita. Jadi kalau minjem ya jaga baik-baik. Ya. Karena yang hidup di masa depan nanti anak cucu. Kalau lingkungan sekarang nggak dijaga, 50 tahun lagi mungkin bumi ini nggak akan ada kehidupan. Kehidupan akan musnah. Jadi untuk itu lingkungannya benar-benar perlu dijaga. Dan kita tahu ya, pertambangan ini termasuk salah satu aktivitas yang merusak lingkungan. Jadi sekarang bagaimana caranya orang-orang tambang ini harus bisa mengelola lingkungan, minimal meminimalisir dampaknya yang merusak lingkungan. Nah, itu.
Jadi selama ini pertambangan masih diperbolehkan karena pemerintah masih memperhitungkan devisanya bagi negara, tapi konsekuensinya adalah kerusakan lingkungan dan ini harus bisa diminimalisir ya, seminimal mungkin oleh para uh, pengusaha tambang. Jadi ini tugas daripada pengawas-pengawas pertambangan untuk bisa melakukan yang terbaik ya, sehingga lingkungan kerusakan lingkungan dapat dicegah minimal tidak terlalu parah. Gitu. Ya inilah maksudnya di unit kompetensi pengelolaan lingkungan pertambangan minerba. Pertambangan mineral, batu bara, pertambangan mineral, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, selanjutnya sebut apa? Oh, ini jenis-jenis izin ya, ada izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, ada izin usaha pertambangan eksplorasi, operasi produksi, ya. Kemudian izin usaha pertambangan eksplorasi khusus. Ya, ini maksudnya semuanya ini harus dilakukan dengan studi kelayakan ya. Jadi dimulai dengan studi kelayakan, kemudian baru mungkin eksplorasi, dan setelah eksplorasi mungkin ada apa? Cadangan terbukti, langsung melakukan operasi produksi ya, penambangan lalu produksi, dan kemudian hasil tambang itu mungkin diolah dan dimurnikan supaya meningkatkan nilainya ya. Lalu setelah itu sambil berjalan dilakukan reklamasi. Jadi reklamasi ini sudah dilakukan saat pertambangan itu operasional ya. Kalau pasca tambang ini saat setelah selesai mungkin. Nah, jadi bedakan reklamasi dengan pasca tambang. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan pertambangan. Jadi di sini maksud daripada pengelolaan lingkungan hidup adalah menangani dampaknya terhadap lingkungan hidup. Jadi bukan hanya terhadap manusia aja, tetapi terhadap lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu bukan hanya manusia ya, tetapi hewan ya dan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah komunitas lingkungan hidup selain manusia. Nah, dampaknya adalah ya terhadap itu semua makhluk hidup ya. Kita lihat bahwa banyak pohon-pohon yang ditebang lah sebagaimana, dan juga apa lubang-lubang galian tambang. Lubang-lubang ini akan terjadi air lindian ya. Air lindian itu air yang beracun. Jadi maksudnya rembesan, kalau di tempat sampah itu rembesan air sampah, ya itu termasuk air lindian. Nah, dari hasil pengolahan tambang juga terjadi air lindian yang mengenang ya di dalam lubang-lubang bekas penggalian. Nah, itu adalah air-air yang berbahaya, yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dan itu harus dikelola dengan baik. Dan kemudian pemantauan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan pertambangan. Ya, jadi kalau secara umum dalam lingkungan hidup itu ada AMDAL, ada UKL, UPL. Ya. Jadi AMDAL ini adalah ada analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi sebelum dilakukan suatu kegiatan ya, aktivitas, maka dilakukan AMDAL dulu ya untuk melihat untuk dilakukan studi dampaknya terhadap lingkungan. Itu namanya AMDAL. Ya. Jadi kalau dampak terhadap lingkungan bisa dikendalikan, maka izin akan dikeluarkan. Tapi kan yang terjadi sekarang ini banyak orang melakukan aktivitas dulu, termasuk aktivitas pertambangan, AMDAL-nya diurus kemudian. Kan lucu kan? Harusnya AMDAL-nya studi kelayakan awal gitu. Tapi pemerintah memberikan toleransi dan akibatnya AMDAL-nya bisa nyusul belakangan.
Nah, setelah AMDAL, ya dalam proses operasionalnya itu dilakukan UKL UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah inilah ya, pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan adalah UKL UPL. Ini dipantau ya secara berkala. Nanti setiap 3 bulan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ya, segala sesuatu yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup sekitar, ya, dikelola dan dipantau. Kemudian tanah zona pengakaran adalah lapisan horizon tanah yang mengandung unsur hara yang dapat berfungsi sebagai media tanam, ya. Atau mungkin juga kita sebut ya topsoilnya. Jadi itu unsur-unsur hara di mana apabila kita tanam sesuatu itu akan tumbuh. Kalau topsoilnya hilang, ya kita tanam di tanah yang mungkin di bawahnya itu bukan tanah subur, ya, yang tidak mengandung unsur hara, sehingga mungkin tanam-tanaman tidak akan tumbuh, ya. Kemudian ada juga batuan atau tanah penutup adalah batuan atau tanah yang menutupi secara in situ mineral dan atau batu bara. Jadi maksudnya ini sudah masuk ke bagian yang dalam ya, di mana situ terdapat kandungan mungkin mineral atau batu bara. Nah, di bagian batuan atau tanah penutup inilah biasanya terdapat mineral dan batu bara. Sehingga dalam pertambangan namanya menggali ya. Jadi menggali sehingga mencapai area yang terdapat kandungan mineral dan atau batu bara. Nah, inilah yang namanya pertambangan, dan akibatnya tentu ya yang lingkungan hidup sekitar itu akan terganggu. Karena apa? Pertama, penggalian ini tentu topsoilnya ini ya harus dipelihara. Jadi makanya sekarang ini saat penggalian topsoilnya dipisahkan sendiri ya. Jadi taruh satu tempat, dan nanti setelah reklamasi dan juga pasca tambang itu nanti ditutup dulu dengan batuan tanah penutup, baru kemudian masuk ke topsoilnya. Supaya apa? Bisa ditanami kembali. Kalau enggak ya nggak akan ada tumbuhan lagi yang bisa hidup gitu ya. Kalau tidak unsur hara tanah yang di atasnya. Kemudian istilah tambang bawah tanah adalah suatu metode penambangan untuk mendapatkan komoditas mineral dan atau batu bara yang kegiatannya dilakukan di bawah permukaan bumi. Jadi kalau mineral atau batu bara ada di permukaan, ya mungkin tidak terlalu jauh ya untuk menggalinya. Tapi kalau jauh ke bawah, maka secara hitung-hitungan ekonomisnya, kalau dilakukan penggalian, itu tentu akan memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Nah, makanya dilakukanlah penambangan bawah tanah. Jadi dibuat lubang khusus ya untuk masuk manusia dan barang-barang ya, peralatan. Lalu di bawahnya dibuat terowongan-terowongan ya, sampai masuk jauh ke dalam, dan situlah mungkin mulai dilakukan penggalian-penggalian ya. Jadi sudah diperhitungkan sehingga tidak terjadi longsor ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang dipadatkan dan kemudian ditutupi supaya tidak longsor. Memang cukup beresiko juga ya, karena saya beberapa kali nonton film tambang seperti itu. Jadi di daerah Amerika Selatan ya, saya lupa di Chili atau di mana itu, Chili kalau nggak salah. Itu Ya di Chile, Pak. iya ya, itu kemudian terjadi longsor sehingga jalan keluarnya itu tertutup. Nah, sehingga teman-temannya itu harus menggali ya, membuat suatu terowongan dari atas, lalu dari situ dibuat semacam lift ya untuk mengangkut orang-orang tersebut. Tapi mereka terperangkap cukup lama ya, hampir sebulan mungkin. Dan
Masih untung mereka bisa bertahan hidup karena sebelumnya dibuat dulu satu ini apa lubang untuk aliran udara. Kalau enggak mungkin dalam 2 hari aja mereka sudah kehabisan oksigen gitu. Ya, itu resiko ya tambang bawah tanah memang beresiko sangat tinggi. Kemudian air tambang adalah air yang berada di lokasi dan atau berasal dari proses kegiatan pertambangan, baik penambangan, penimbunan maupun pengolahan harus dikelola sebelum dilepas ke media lingkungan hidup. Jadi di sini air tambang ini ya, ini harus mungkin masuk ke IPAL dulu ya, atau instalasi pengolahan air limbah. Kenapa? Untuk memastikan bahwa air nanti yang masuk ke media lingkungan hidup seperti sungai, danau, itu adalah air yang bebas dari bahan-bahan berbahaya ya. Bahan-bahan berbahaya, baik itu bahaya biologi, ya kuman-kuman segala macam, maupun bahan-bahan kimia, ya, dan juga mungkin partikel-partikel fisik ya, fisika, dan itu harus dilakukan IPAL dulu ya, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian air larian permukaan adalah air hujan yang melimpas pada wilayah pertambangan dan bukan akibat kegiatan pertambangan. Jadi ini akibat rembesan dari air hujan ya. Ini masuk yang berada di wilayah pertambangan dan air ini bukan air kegiatan pertambangan. Kemudian air asam tambang adalah air yang bersifat asam akibat oksidasi mineral sulfida pada kegiatan pertambangan. Jadi karena adanya oksidasi dari sulfur ya, sehingga akan timbul air asam. Air asam ini adalah air yang merusak unsur hara daripada tanah, sehingga ini harus dikelola dan dikendalikan agar area tersebut tetap dapat dilakukan untuk penanaman kembali. Ya. Kemudian air kerja adalah air yang digunakan dalam proses pengolahan dan atau pemurnian komoditas tambang mineral maupun batu bara. Lalu rencana kerja tahunan adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang memuat aspek teknis dan lingkungan untuk jangka waktu 1 tahun kalender. Ya. Atau kadang-kadang kita sebut RKAB lah, rencana kerja anggaran biaya. Jadi di sini memuat aspek-aspek teknis dan juga lingkungan. Jadi kita lihat lingkungan ini penting ya. Lingkungan ini benar-benar harus diperhitungkan biaya dan juga pengelolaannya. Lalu dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup ya, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup ya, atau UKL-UPL, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Ya, jadi ini semua yang dokumen yang harus dibuat oleh perusahaan tambang ya, mulai surat pernyataan lingkungan, laporan UKL-UPL secara berkala, dan juga AMDAL ya, studi kelayakan terhadap lingkungan. Ya, itu tadi kira-kira sedikit definisi yang harus dipahami terkait lingkungan ya, terutama dalam industri pertambangan. Jadi benar-benar harus dibuat ini laporan biasanya 3 bulanan ya, mengenai aktivitas yang terkait lingkungan, ya bagaimana pengelolaan pengendaliannya dari pihak perusahaan, sehingga nanti laporannya akan dianalisa ya oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk memastikan bahwa dalam aktivitas pertambangan penambangan itu lingkungan itu tetap dikelola dengan baik ya, sehingga kerusakan mungkin yang terjadi masih dalam batas-batas toleransi. Jadi penambangannya sebenarnya sudah pasti merusak lingkungan, cuman masih bisa ditoleransi gitu istilahnya. Tapi itu juga harus diawasi ya, jangan sampai melewati batas toleransi. Pengelolaan lingkungan hidup pada eksplorasi.
Jadi kita tahu eksplorasi ini adalah memastikan ya, memastikan bahwa benar-benar ada cadangan minerba di situ. Terutama memastikan ada cadangan terbukti. Ya, cadangan terbukti yaitu sumber daya mineral terukur yang ekonomis untuk ditambang. Nah, pada pengelolaan lingkungan hidup ya, pada fase eksplorasi ini mulai dari pembukaan lahan, ya, lalu pembuatan jalan akses, dan kemudian pembuatan sumur dan parit uji, ya, lalu dilakukan pengoboran-pengoboran, kemudian kajian untuk biokimia atau air asam tambang. Jadi mulai dari pembukaan lahan ini harus diperhatikan juga ya terkait lingkungan hidup. Saat pembukaan lahan ini mungkin banyak pohon-pohon ditebang ya. Kemudian dampak dari pohon ditebang adalah mungkin berkurangnya ya penahan sehingga tanah mungkin bisa terjadi erosi atau longsor. Nah, ini harus memang diperhitungkan ya. Itu kajian teknis. Tapi untuk kajian lingkungannya ya berarti mungkin akan air bisa merembes kalau masuk ke rumah penduduk bisa terjadi banjir. Nah, itu harus diperhatikan ya, supaya jangan hal itu terjadi. Kemudian dalam pembuatan jalan akses, ya sama ini ya. Ini memperhatikan faktor lingkungannya supaya jangan terjadi banjir, pembuatan sumur dan parit uji. Nah, ini juga bagian daripada untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ya yang dapat merusak lingkungan ya, unsur-unsur hara tanah. Lalu saat dilakukan pengeboran, nah ini juga harus diperhatikan topsoil-nya ya. Jadi topsoil harus diperhatikan untuk kemudian nanti saat reklamasi dan pasca tambang dapat berada di atasnya lagi ya, sehingga area tersebut dapat dilakukan penanaman kembali. Juga untuk air asam tambangnya harus diperhatikan ya, supaya dengan metode tertentu air asam tambang ini tidak sampai merusak ya lingkungan unsur hara tanah yang berada di area pertambangan tersebut. Ini tahap eksplorasi. Lalu pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi. Di sini ada pembukaan lahan untuk konstruksi. Jadi mulai dibangunlah ya, bagaimana akan melakukan penambangan. Jadi struktur-struktur konstruksinya dibangun sehingga siap untuk dilakukan penambangan. Dan kemudian dilakukan pembangunan sarana dan prasarana ya terkait untuk konstruksi tersebut. Ya, jadi sarana ini dan prasarana. Sarana, prasarana berarti penunjang dari sarana. Ya. Jadi umpamanya sarana bangunan, penunjangnya apa? Mungkin saluran air, saluran pembuangan, dan sebagainya. Kemudian pembuatan jalan akses. Ya. Jadi jalan akses kepada area konstruksi tersebut, dan kemudian dibutuhkan bengkel mungkin ya untuk workshop, untuk alat-alat, ya, instalasi teknis, perbaikan, ya, pemeliharaannya, ini akan dilakukan di workshop. Kemudian pembuatan fasilitas pengisian bahan bakar, karena mungkin akan memakai peralatan-peralatan yang memerlukan solar mungkin ya, alat-alat berat dan sebagainya. Jadi harus dibangun satu fasilitas untuk tempat pengisian bahan bakar. Dan juga memerlukan genset ya, atau untuk sumber daya listrik, karena sudah pasti tidak ada listrik PLN ya di area tersebut biasanya. Lalu kolam pengendap ya. Ini kolam pengendap ini biasanya untuk mengendapkan oli ya, oli atau B3
Oli itu B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, sehingga olinya harus dibikin oil trap supaya tidak masuk ke dalam tanah. Nah, inilah dibikin kolam pengendap. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini genset. Genset ini selain menimbulkan apa? Mungkin pencemaran air ya, karena dia mengandung oli, dia menimbulkan pencemaran udara juga. Nah, sekarang sudah diatur bahwa uh, untuk asap buang ya, itu harus memenuhi baku mutu daripada asap buang tersebut. Jadi ada batasan-batasan yang sudah diatur oleh pemerintah. Lalu ada baku mutu air juga. Ya. Jadi setiap air yang akan dibuang ke danau atau sungai itu harus memenuhi baku mutu air juga. Nah, berarti di pertambangan juga mungkin akan memerlukan penanggung jawab pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran udara. PPPPA, PPPU. Kemarin saya barusan memberikan pelatihan untuk itu ya, PPPA dan PPPPU. Ya ini ya, karena berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, ini pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangannya. Ya. Jadi kalau tadi sebelumnya eksplorasi, kemudian konstruksi. Nah, setelah konstruksi selesai, mungkin dilakukanlah penambangannya. Di sini penyediaan fasilitas drainase, kolam pengendap, dan sarana kendali erosi. Ini harus disediakan ya. Lalu sudah mulai dilakukan juga reklamasi dan vegetasi ya. Jadi penanaman kembali ya, tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian diatur jarak aman tambang dengan permukiman penduduk. Jadi jangan sampai nanti kegiatan tambang ini yang menimbulkan mungkin kebisingan ya, dan kemudian pencemaran udara, lalu air lindian dan sebagainya. Ini akan pengaruh kepada pemukiman penduduk ya, sehingga harus diatur jarak amannya. Lalu kajian hidrologi dan hidrogeologi untuk air permukaan agar tidak tercemar. Jadi kajian hidrologi itu kajian tentang air ya. Lalu kajian hidrogeologi itu adalah kajian tentang dampak air terhadap area lingkungannya. Jadi harus dilakukan mungkin uji-uji di lab-nya untuk melihat air yang akan air yang ada di permukaan pertambangan itu apakah sudah tercemar atau belum tercemar. Jika ada aktivitas peledakan, ini juga tidak boleh mengganggu lingkungan ya. Karena bunyinya itu tentu akan sangat keras ya. Makanya ini harus ada jarak aman ya, dengan pemukiman penduduk. Dan juga untuk penimbunan batuan penutup. Ya. Jadi batuan penutup, lubang-lubang bekas tambang ini juga harus dilakukan penimbunan. Dan pengelolaan air permukaan tambang. Jadi air permukaan tambang ini ya itu dikelola ya. Untuk diperhatikan jangan sampai ada unsur-unsur pencemar ya, baik pencemar biologi, pencemar kimia, pencemar fisika. Dan ya ini tentu memang harus diawasi oleh para pengawas, memang sudah pengalaman ya dalam hal lingkungan hidup. Termasuk di sini pengelolaan air asam tambang. Ya, dengan teknik dan metode-metode tertentu, sehingga air asam ini bisa dikelola tidak sampai menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tambang bawah tanah, tambang semprot, tambang kapal krup, ya ini juga
harus dikelola sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah ini Bapak-Bapak sebagai pengawas operasional utama benar-benar harus memahami semua hal ini sehingga ikut menjaga lingkungan. Dan sebagai POU mungkin akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala dengan, kalau Bapak sebagai mungkin pemegang IUP, tentu dengan para vendor dan kontraktornya. Tapi kalau Bapak-Bapak adalah kontraktornya, ya harus mengadakan pertemuan berkala dengan rekan-rekan kontraktor lain dan juga dengan KTT. Jadi harus dibicarakan secara berkala bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ini. Ya. Ya, ini tadi semua hal ini ya, ada 9 item ini benar-benar harus dikelola dengan baik agar ya dalam melakukan upaya penambangan tetap memperhatikan ya regulasi batasan-batasan ya yang telah diatur oleh pemerintah. Dan sebenarnya pemerintah juga mendapat tekanan juga ya dari aturan-aturan secara global. Karena semua hal mengenai lingkungan ini sudah diatur juga secara global. Jadi penambangan memang diizinkan, tapi dengan batas-batas toleransi yang tertentu, terutama terkait mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi jangan sampai lingkungan tidak dikelola, unsur hara tanah rusak, ya, terjadi banjir, kemudian pencemaran terhadap air tanah, pencemaran udara. Ini benar-benar tentu sangat merugikan ya. Sangat merugikan bukan hanya bagi pemerintah, masyarakat, dan juga bagi generasi mendatang. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengangkutan. Pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pengangkutan untuk meminimalkan konsentrasi debu hingga memenuhi baku mutu udara ambien. Ya, ini dapat dilakukan dengan penyiraman jalan secara rutin. Ya, dilakukan penanaman kembali atau penghijauan. Kemudian membatasi kecepatan kendaraan. Ya, biasanya dibatasi sampai mungkin hanya 30 km per jam. Tapi kenyataan di lapangan sih, kalau kita lihat kalau truk-truk hauling itu kecepatannya bisa sampai 70-80 km per jam itu. Kemudian penyemprotan debu di ban berjalan ya, atau conveyor, dan ban berjalan dilengkapi dengan atap penutup dan sistem pembersihan return belts. Jadi conveyor juga biasanya harus dilengkapi dengan atap penutup ya. Dan kemudian belt-nya itu benar-benar ada bagian untuk membersihkan. Ya ini bagian daripada untuk pengelolaan lingkungan hidup juga ya pada aktivitas pengangkutan. Dalam hal terjadinya tumpahan pada kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun ya B3, ya seperti oli mungkin termasuk B3, serta limbah bahan berbahaya dan beracun pada media lingkungan hidup, maka dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada baku mutunya ya, batas-batas toleransinya itu harus benar-benar dikuasai oleh Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi lihat peraturan perundang-undangan Permen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau yang terakhir yang saya tahu sih nomor 1617 tahun 2016 kalau nggak salah. Itu semua mengenai baku mutu lingkungan ya. Dan itu harus benar-benar dikuasai sehingga bisa melakukan pengawasan. Jadi kalau sudah melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan ini harus di stop dulu, dihentikan dan dikendalikan dulu. Pemegang IUP operasi produksi, lalu IUP khusus operasi produksi, dan IUP operasi produksi khusus pengolahan dan atau pemurnian,
Dalam melakukan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian diupayakan menggunakan air kerja secara sirkulasi tertutup. Jadi artinya tidak sampai dibuang ke saluran air terbuka ya, seperti danau atau sungai. Ini tertutup. Air yang keluar dari fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dialirkan melalui saluran drainase yang berfungsi dengan baik menuju ke fasilitas pengolahan air limbah dan memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, sebelum dilepas ke badan perairan umum. Jadi sebelum dibuang ke sungai atau danau, ini harus dilakukan IPAL dulu ya, instalasi pengolahan air limbahnya. Karena untuk benar-benar memastikan bahwa baku mutu air yang akan dibuang itu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai daripada batas toleransi terhadap pencemar biologi ya, kuman-kumannya, pencemar kimia, pencemar fisika ya, partikel-partikel yang mungkin ada di situ. Nah, ini harus ada IPAL-nya. Kemudian untuk emisi cerobong dari fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada baku mutu untuk udara juga. Nah, ini juga harus dilihat dari regulasinya, sehingga ini yang menjadi perhatian dari Bapak-Bapak sekalian untuk dalam hal pengawasan ya, untuk melihat ya bahwa air ya dari IPAL ini harus memenuhi baku mutu air, dan kalau ada emisi cerobong dari fasilitas pengolahan atau pemurnian itu harus memenuhi baku mutu udara. Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengolahan pemurnian. Nah, ini biasanya pengolahan dan pemurnian ini ada mesin-mesin ya, biasanya akan menghasilkan karbon juga. Debu yang tangkap pada fasilitas pengendalian pencemaran udara yang tidak digunakan lagi dikelola mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadinya tumpahan dan atau ceceran bahan kimia ke media lingkungan hidup, dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian yang mengandung bahan radioaktif dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan proses pengolahan atau pemurnian biji emas tidak menggunakan air raksa, ya. Jadi sudah dilarang menggunakan merkuri. Sisa hasil proses pengolahan dan atau pemurnian yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, semuanya kalau air harus melalui IPAL, kalau asap hasil buangan itu harus dilakukan pengukuran secara berkala untuk harus dikelola juga ya, dikelola juga sehingga keluaran daripada pengelolaan itu benar-benar memenuhi baku mutu udara yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas penyimpanan sisa hasil proses pengolahan dan atau pemurnian agar dirancang, dibangun, dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga aman dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Ini untuk baku mutu air. Fasilitas penyimpanan sisa hasil proses pengolahan dan atau pemurnian dibangun di darat berupa bendungan limbah tambang atau tailing, dilengkapi sistem tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur. Jadi kalau bendungan ini ada juga emergency response plan-nya ya, kalau kegagalan struktur terjadi apa yang harus dilakukan. Lalu sisa hasil proses pengolahan atau pemurnian yang ditempatkan di bawah laut dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi harus memenuhi semua baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari pencemaran air maupun pencemaran udara. Kemudian pelindian timbunan biji ya, atau heat leach. Jadi lindian ini air yang keluar daripada limbah-limbah tersebut ya.
Di sini harus didesain dan konstruksi fasilitas pelindian timbunan biji atau headlids mempertimbangkan curah hujan dan kondisi topografi sehingga air lindian tidak mengalir ke badan perairan umum. Ya. Jadi air lindian ini air yang berbahaya, beracun ya, yang sampai masuk ke badan sungai atau danau gitu ya. Jadi harus dikelola air lindian ini. Fasilitas pelindian timbunan biji dilengkapi dengan sistem sirkulasi air kerja tertutup ya. Jadi tertutup, tidak masuk ke badan tanah atau danau atau sungai. Lalu ada lapisan kedap fluida ya. Dan ada sumur pantaunya, lalu ada parit keliling dan kolam pengaman, lalu sistem pemantauan kebocoran dan sistem tanggap darurat lingkungan. Nah, ini semua harus disediakan ini ya. Untuk fasilitas pelindian timbunan biji. Jadi nanti timbunan biji yang ada air hujan atau apa, nah air resapan rembesan inilah yang harus dikelola ya. Jangan sampai itu masuk ke badan tanah atau ke badan air ya, badan air umum seperti danau dan sungai. Dalam melakukan kegiatan pengolahan dengan pelindian timbunan biji, dilakukan pencegahan terjadinya kontaminasi bahan kimia ke media lingkungan hidup. Ya. Karena air lindian dari biji ini mengandung bahan kimia ya yang berbahaya. Dalam hal terjadinya kontaminasi bahan kimia ke media lingkungan hidup, dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi harus dilakukan IPAL dulu nih. Dan IPAL itu harus dikelola bagaimana menetralkan air lindian ini sehingga saat dilepas ke badan air umum ya itu sudah memenuhi baku mutu air. Pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan hidup antara lain ya, pemantauan kualitas air permukaan, kualitas dan kuantitas air tanah, kualitas air laut, kualitas air limbah, kualitas tanah, kualitas udara, keanekaragaman hayati, ya, berarti berjenis-jenis tanaman, ya, penurunan permukaan tanah atau erosi dan sedimentasi, ya, erosi, sedimentasi, pengikisan, ya, pengikisan tanah. Pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga teknis yang berkompeten serta menggunakan peralatan pantau yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang sudah tersertifikasi ya PPPA dan PPPU. Penanggulangan pencemaran. Tata cara baku penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang disusun oleh KPT meliputi ya, penyiapan ketentuan dan prosedur, penyiapan personel dan tim yang berkompeten, penyiapan sarana, peralatan, dan bahan, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat lingkungan. Ya, ini tanggung jawab KTT ya untuk menyiapkan semua hal ini. Identifikasi sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup beserta dampak yang ditimbulkan. Ya, harus diidentifikasi dampak penting ya, terutama dari lingkungan hidup ini. Lalu tindakan perbaikan terhadap sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup beserta dampak yang ditimbulkan. Dan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Jadi ini untuk penanggulangan ya, kalau ada mungkin pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, KTT harus melakukan ini semua. Identifikasi dampak ya, dampak penting dari pencemaran yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup. Ya. Oke, itu semua mengenai pembahasan lingkungan hidup. Kalau di SKKNI-nya, SKK ya, ini 3 hal ini ya, mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup. Jadi nanti pelajari regulasi mengenai peraturan lingkungan hidup, terutama baku mutu air, baku mutu udaranya ya, yang artinya batas-batas toleransi terhadap pencemaran air dan pencemaran udara.
Kemudian melakukan pengelolaan pelindungan lingkungan pertambangan, lalu menyusun peraturan pencegahan kasus atau bencana lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Nah, inilah skill atau kompetensi yang harus dikuasai untuk unit kompetensi yang ketiga ini ya, mengelola perlindungan lingkungan pertambangan. Jadi, memahami regulasi peraturan perundangan lingkungan hidup, kemudian melakukan pengelolaan perlindungan lingkungan pertambangan ya, yang sudah kita bahas tadi semua, lalu menyusun peraturan pencegahan ya. Jadi bagaimana mitigasinya ya, pencegahan, pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya kasus-kasus pencemaran lingkungan atau bencana lingkungan ya akibat kegiatan pertambangan. Ya, jadi harus membuat sistem pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ya, dan kemudian bagaimana bisa mendapatkan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dari pemerintah. Ya, ini target ya, sasaran yang harus dikejar gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke unit kompetensi keempat, unit kompetensi keempat ya, dari 7, mengelola konservasi minerba. Kalau kita lihat kata konservasi, ya, konservasi itu menurut saya ya, bagaimana memelihara, meningkatkan sesuatu agar nilainya mungkin tetap tinggi, terjaga, atau bisa ditingkatkan. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau mengelola konservasi minerba adalah bagaimana meningkatkan nilai ya dari penambangan mineral atau batu bara yang ada sehingga nilainya tetap terjaga atau bisa ditingkatkan dengan lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk konservasi minerba eksplorasi, ya sama ini. Jadi kita bicara semua hal. Mungkin Bapak-Bapak hanya di satu hal, tapi kita saya ambil semuanya mulai daripada eksplorasi ya sampai kepada penambangan. Di sini eksplorasi mulai dilakukan perencanaan recovery penambangan. Ya. Jadi recovery penambangan ini sudah direncanakan mulai dari tahap eksplorasi, ya, perencanaan recovery pengolahan dan kemudian pengelolaan batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah dan mineral ikutan. Jadi kalau kita bicara recovery, artinya perbaikan ya. Jadi perencanaan perbaikan penambangan. Jadi bagaimana penambangan itu bisa dilakukan dengan lebih baik, hasilnya lebih baik. Kemudian recovery pengolahan, bagaimana pengolahan hasil tambang itu bisa dilakukan dengan lebih baik dan hasilnya lebih baik. Kemudian pengelolaan batu bara kualitas rendah, ya, atau mineral kadar rendah dan mineral ikutan ya. Saat nambang mungkin ada mineral lainnya, jadi bukan bagian yang major, tapi hanya minor. Apa yang perlu dilakukan dengan hal tersebut gitu? Kalau mungkin batu bara kualitas rendah, ya mungkin supaya nilainya lebih baik bisa dicampur mungkin dengan yang kualitas tinggi atau bagaimana gitu ya. Lalu mineral kadar rendah juga mungkin gitu yang dicampur dengan kualitas lebih tinggi dan sebagainya. Ya banyaklah hal-hal bagaimana kita bisa mengelola dan recovery ya, perbaikan daripada hasil penambangan. Kemudian konservasi minerba di fase produksi. Di sini kembali ya perencanaan recovery penambangannya, ya perencanaan recovery pengolahan, dan juga pengelolaan batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah dan mineral ikutan. Ya sama seperti yang tadi di eksplorasi. Nah, di sini ada tambahannya pemanfaatan batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah dan mineral ikutan. Kalau tadi pengelolaannya
Sekarang pemanfaatan. Ya, kalau di eksplorasi juga hanya pengelolaan. Nah, di sini ada tambahannya pemanfaatan. Jadi kalau pengelolaan, bagaimana mengelolanya ya? Kalau di sini bagaimana memanfaatkannya? Jadi mengelola itu mengatur, memanfaatkan itu sudah menggunakan, perbedaannya mungkin. Dan kemudian ya tambahan yang kelima adalah pendataan cadangan minerba yang tidak tertambang, ya, serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Jadi cadangan mineral yang tidak tertambang ini adalah mungkin cadangan mineral batu bara yang sulit untuk ditambang ya. Jadi bukan cadangan terbukti. Cadangan terbukti itu yang uh, bisa untuk ditambang atau diproses untuk penambangan. Ya ini konservasi minerba untuk hal-hal ini, bagaimana perbaikan dari proses penambangan, bagaimana perencanaan untuk perbaikan dari pengolahannya, lalu bagaimana mengelola batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah, mineral ikutan, lalu bagaimana memanfaatkan ya. Kalau mengelola ini masih mengatur, sini sudah menggunakan batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan. Lalu didatalah cadangan mineral yang tidak tertambang, serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Mau diapain nih sisa hasil pengolahan dan pemurnian? Itu namanya konservasi. Kita lihat dulu pengertiannya atau arti dan definisi. Cadangan marginal. Cadangan marginal adalah bagian dari cadangan mineral dan batu bara yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan, tetapi masih harus mempertimbangkan perubahan faktor teknis dan ekonomi untuk dilakukan perencanaan penambangan, sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumber daya. Jadi kalau kita lihat arti kata marginal ini, marginal itu kecil ya, sedikit, tidak terlalu menguntungkan. Ya inilah artinya cadangan marginal. Jadi kalaupun harus mau ditambang, harus dihitung faktor keekonomiannya. Apakah dengan biaya penambangan cadangan marginal ini ya masih mendapatkan keuntungan. Kalau hanya balik modal ya hanya ngabisin waktu aja berarti ya. Jadi mendingan nggak usah ditambang ya, sehingga status cadangan ini menjadi sumber daya, artinya ya belum ditambang gitu. Kemudian cadangan tidak tertambang ya. Ini adalah cadangan mineral dan batu bara yang direncanakan untuk dilakukan penambangan pada saat penyusunan studi kelayakan. Tetapi pada saat dilakukan kegiatan penambangan terjadi perubahan teknis dan ekonomi. Ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya, sehingga tidak dapat ditambang, sehingga status cadangan kembali menjadi sumber daya. Ya, mungkin waktu studi kelayakan ini masuk kepada cadangan terbukti. Ternyata pas sudah dilakukan penambangan terjadi kesulitan mungkin untuk menambangnya, sehingga ini akhirnya tidak jadi ditambang dan statusnya kembali menjadi sumber daya ya, atau cadangan yang belum ditambang. Kemudian pengertian konservasi mineral dan batu bara adalah upaya dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya mineral dan batu bara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ya, jadi konservasi minerba itu optimalisasi. Ya. Optimalisasi itu maksudnya benar-benar mengupayakan secara maksimal ya. Jadi optimalisasi mulai dari pengelolaannya, pemanfaatannya, dan pendataannya ya. Pendataan ini mungkin cadangan tadi ya, apakah marginal, tidak tertambang, terbukti, dan sebagainya.
Kemudian mineral ikutan adalah mineral lain yang menurut genesanya, ya, genesa itu proses asal ya terbentuknya gitu ya, terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama. Jadi dalam proses asal dari awalnya itu dia bersama-sama ya, terbentuklah mineral lain selain mineral utama yang ada di area tersebut. Jadi mineral utama ini mineral yang apa? Major ya, banyak. Mineral ikutan ini yang minor ya, hanya sedikit gitu. Jadi dinamai mineral ikutan. Tapi terbentuknya memang secara genesanya itu bersama-sama gitu. Kemudian mineral kadar rendah adalah mineral yang memiliki kadar tertentu yang masih memiliki peluang untuk diusahakan secara ekonomis. Jadi peluang inilah yang kita namakan konservasi ya, walaupun kadarnya rendah. Lalu batu bara kualitas rendah ya adalah batu bara dengan kualitas tertentu yang masih memiliki peluang untuk diusahakan secara ekonomis. Nah, inilah yang dinamakan konservasi. Ya, walaupun kualitasnya rendah, dihitung-hitung penambangannya secara ekonomis masih masuk ya. Lalu bisa dilakukan dengan upaya optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan. Ini nilai keekonomiannya masih dapat. Nah, itulah. Jadi batu baranya kualitasnya rendah memang, tapi masih bisa menguntungkan. Jadi dalam penambangan juga harus hitung-hitungan ekonomi ya. Jangan sampai nanti udah ditambang ternyata malah nggak mendatangkan untung ya. Jadi sudah buang-buang waktu, tenaga, ya, uang, malah rugi gitu. Kemudian pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batu bara yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batu bara asal. Jadi ini namanya pengolahan. Pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral. Yaitu tadi ya, dengan smelter mungkin ditingkatkan mutu mineral atau batu baranya dengan pengolahan atau pemurnian. Recovery penambangan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara produksi penambangan dengan jumlah cadangan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Jadi, kalau kita bandingkan antara produksi penambangan dengan jumlah cadangan, kalau yang ditambang umpamanya 1 juta ton gitu, lalu jumlah cadangan ada 100 juta ton. Berarti recovery-nya di sini angkanya adalah 1% ya. Nah, berarti masih tersedia cadangan yang cukup besar. Sehingga ini diusahakan untuk meningkatkan recovery-nya. Jadi, diusahakan mungkin bisa meningkat sampai 2 juta ton mungkin. Sehingga bisa dilakukan penambangan dengan lebih optimal. Itu namanya recovery. Recovery penambangan ya. Jadi meningkatkan kapasitas produksi penambangan lah artinya. Karena recovery penambangan ini menunjukkan perbandingan antara produksi penambangan ya dengan jumlah cadangan yang ada. Jadi kalau umpamanya penambangan dilakukan 1 hari itu bisa dapat umpamanya 10.000 ton. Sedangkan kapasitas dari cadangan yang ada, ya, menurut survei itu mungkin ada 100 juta ton. Jadi kalau dibandingin ya, perbandingan antara produksi 10.000 ton dengan cadangan 100 juta ton, maka kita dapat 100 kali 100, 10.000, 0,001%. Ya. Nah,
Untuk recovery penambangan berarti bagaimana kita meningkatkan umpamanya menjadi 15.000 ton per hari. Itu namanya recovery penambangan. Kemudian recovery pengolahan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah batu bara atau kandungan unsur utama yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah batu bara atau kandungan unsur utama dalam biji yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan dinyatakan dalam persen. Jadi kalau recovery pengolahan ini adalah perbandingan antara jumlah batu bara atau kandungan unsur utama yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah batu bara atau kandungan unsur utama dalam biji yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan dinyatakan dalam persen. Berarti kalau pengolahan itu, kalau umpamanya perbandingan jumlah batu bara ya, atau kandungan mineralan ya, kandungan unsur utama yang dihasilkan proses pengolahan dengan jumlah batu bara atau masukkan dalam proses pengolahan. Jadi jumlah batu bara yang sudah ditambang ya dibandingkan dengan jumlah yang diolah berapa persen gitu. Nah, kalau sudah ditambang umpamanya 100 juta ton, yang diolah baru 10 juta ton, berarti masih 10% ya. Jumlah batu bara atau kandung batu bara dulu dan jumlah batu bara perbandingan jumlah batu bara dengan jumlah batu bara dari proses pengolahan dengan jumlah batu bara yang dimasukkan dalam proses pengolahan. Oh gitu. Jadi jumlah batu bara yang sudah ditentukan untuk diolah nih. Ya. Umpamanya jumlah batu bara yang mau diolah itu 10 juta ton. Lalu jumlah batu bara yang sudah diolah baru 100.000 ton, berarti baru 1%. Ya. Jadi semakin banyak jumlah yang diolah, maka angka persentasenya akan makin besar. Ini namanya recovery pengolahan. Ya, jadi bedakan ya, kalau penambangan ini yang ditambang, pengolahan ini yang diolah ya, di smelter gitu. Jadi kalau Bapak-Bapak sebagai TU harus memperhatikan juga ya, berapa yang ditambang, bagaimana meningkatkannya ya. Ini namanya recovery penambangannya. Lalu hasil tambang itu yang diolah ya, ditargetkan diolah sudah umpamanya sekian, lalu yang baru diolah sekian. Jadi dapatlah angka presentasinya. Ini namanya recovery pengolahan. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan dan pengolahan. Ya, di sini dilakukan studi kelayakan dan kajian teknis terkait penambangan. Kemudian melaksanakan kegiatan penambangan sesuai perencanaan hasil studi kelayakan dan kajian. Jadi untuk melakukan recovery penambangan dan pengolahan harus dilakukan studi kelayakan ya. Jadi apakah layak dilakukan optimalisasi atau enggak gitu. Jangan sampai nanti malah hanya cost-nya yang keluar, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi untuk melakukan recovery juga, ya, baik penambangan maupun pengolahan, harus dilakukan studi kelayakan dan kajian-kajian teknis, ya. Kemudian melaksanakan kegiatan penambangan sesuai perencanaan hasil studi kelayakan dan kajian. Ya, tentu saja memang setiap aktivitas penambangan pasti sudah melalui studi kelayakan dan kajian. Jadi kalau tambang-tambang perusahaan-perusahaan biasanya seperti itu. Kecuali tambang rakyat mungkin ya. Tambang rakyat itu tidak melalui studi kelayakan dan kajian teknis. Sehingga
tiba-tiba ada insiden, fatality segala macam, kerugian, ya, itu mereka belum dihitung sebelumnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan resmi ya yang mendapat IUP dari pemerintah, semuanya harus masuk studi kelayakan dulu dan kajian teknis ya. Karena kalau nggak ada lewat ini, tentu izin tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Itu bedanya antara tambang rakyat dengan tambang yang memang sudah diberi izin ya, itu IUP, IUPK dan sebagainya. Kemudian pengelolaan batu bara dan mineral kualitas rendah. Nah, ini nanti batu bara dan kualitas rendah seperti apa nih dikelolanya. Ini didata dulu ya, pendataan kualitas rendah dan sebarannya. Jadi area-area di mana ada batu bara atau mineral kualitas rendah. Kemudian upaya optimalisasi pengelolaan dalam kriteria penetapan cadangan pada studi kelayakan. Jadi dipelajarilah bagaimana untuk recovery atau optimalisasinya berdasarkan studi kelayakan. Ini berapa jumlah cadangan terbuktinya untuk batu bara kualitas rendah dan mineral kualitas rendah. Lalu dihitunglah estimasi sumber daya yang ada untuk pengelolaannya. Jadi berapa budget yang harus dikeluarkan ya untuk pengelolaan recovery-nya, dan kemudian membuat kajian teknis. Sehingga jangan sampai nanti tambang aja segala macam. Kalau tidak melalui kajian teknis ya, kemudian pendataan dan estimasi ya sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan, bisa untung bisa rugi ya. Tapi lebih baik memang dilakukan pendataan, lalu estimasi dan kajian teknis, sehingga bisa didapat gambaran. Oke, keuntungannya mungkin segini. Ya, apa kita lakukan pengelolaan ya, optimalisasi atau dibiarkan aja sehingga menjadi sumber daya lagi gitu. Nah ini ya, jadi benar-benar harus perhatikan kalau batu bara dan mineralnya kualitas rendah. Ya, beda yang kualitas sedang atau kualitas tinggi ya. Pengelolaan mineral ikutan ya. Untuk pengelolaan mineral ikutan ya, untuk pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi mineral dan batu bara dilakukan paling sedikit terdiri atas pendataan keterdapatan mineral ikutan, yaitu jenis dan lokasi ya di mana, dan upaya estimasi mineral ikutan dalam neraca sumber daya, yaitu tonasenya ya dan kadarnya. Jadi nanti kadang-kadang kalau kita menambang ya, menambang emas contohnya di Freeport, itu sebenarnya di sana sumber daya utamanya adalah tembaga. Tapi emasnya itu mineral ikutan. Tapi yang ramai justru emasnya kan. Karena ternyata cadangannya juga cukup besar. Tapi sebenarnya awal ditemukannya adalah waktu eksplorasi itu adalah tembaga. Makanya nama kotanya atau daerah itu Tembagapura gitu. Jadi untuk mineral ikutan ini benar-benar harus didata dulu dan dilakukan estimasi ya. Untuk pengukuran, mungkin kajian juga supaya apakah mineral ini layak untuk dilakukan pengelolaan. Gitu. Pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Jadi dalam pengolahan dan pemurnian ini di smelter juga ada sisa hasilnya, ya. Ini bagaimana untuk dikelola gitu. Penempatan khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik sisa hasil pengolahan dan pemurnian ya. Upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase. Lalu upaya pemanfaatan berdasarkan keekonomiannya atau ketersediaan teknologi untuk pengolahan dan pemurnian kembali atau retreatment. Dan strip atau upaya estimasi dalam neraca sumber daya dan cadangan. Pendataan tonase dan kadar logam ya untuk menjaga agar tidak mengalami penurunan tonase, dan upaya pemanfaatan berdasarkan ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian. Jadi untuk diolah dan dimurnikan ya sisanya ini untuk dikelola lagi
memang harus didata dulu ya, berapa tonasenya, kadarnya dan sebagainya, supaya benar-benar upaya pemanfaat berdasarkan kajian teknologi pengolahan dan pemurnian. Jadi jangan sampai nanti dilakukan pengelolaan ternyata setelah hasilnya dijual mungkin biaya ekonominya nggak mencukupi budget yang nggak dikeluarkan gitu. Jadi harus dihitung-hitung juga ya untuk hasil. Ini hasil ya, sisa-sisa hasil pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan. Kemudian pengelolaan cadangan marginal. Cadangan marginal, cadangan yang sedikit gitu ya, tidak terlalu banyak. Memiliki kualitas atau kadar tinggi namun volume kecil. Ya. Ini disebut kecadangan marginal. Atau memiliki kualitas atau kadar rendah namun volume besar. Jadi cadangan marginal itu kualitasnya tinggi tapi volumenya kecil. Atau uh, kualitasnya rendah namun volumenya besar. Masuk namanya cadangan marginal. Akan bernilai ekonomis jika dapat terintegrasi dengan proyek tambang sejenis lainnya. Jadi kalau ada tambang lainnya, ini bisa disatukanlah sekalian sambil nyelam minum air gitu. Keterbatasan infrastruktur untuk pengembangan dan atau belum terdapat teknologi pertambangan untuk pengembangan. Jadi harus dihitung-hitung lah cadangan marginal ini apakah menguntungkan ya bernilai keekonomian atau enggak. Pengelolaan cadangan marginal. Pelaksanaan pengelolaan cadangan marginal oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUP khusus operasi produksi mineral dan batu bara dilakukan paling sedikit terdiri atas ya, pendataan lokasi, tipe endapan, dan kedalaman. Pendataan tonase dan kualitas batu bara atau kadar mineralnya. Dan upaya pemanfaatan berdasarkan ketersediaan teknologi pertambangan dan perubahan keekonomian. Jadi harus data dulu ya, lokasinya, tipe endapannya, kedalamannya seperti apa, karena berhubungan dengan biaya cost untuk penambangannya. Lalu tonasenya berapa besar, lalu kualitasnya seperti apa, ya. Lalu bagaimana pemanfaatan kesediaan teknologi, ya. Sehingga dengan teknologi mungkin bisa menghemat biaya penambangannya. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, kalau masih masuk ya silakan dikelola gitu ya cadangan marginalnya. Nah, ini juga bagian dari konservasi ya. Kemudian pemanfaatan minerba kualitas rendah. Untuk upaya meningkatkan kualitas rendah dengan cara pencampuran. Nah, jadi campur nih. Kualitas rendah dengan kualitas lain yang lebih tinggi tentunya ya. Baik batu bara maupun mungkin apa mineral ya. Nah, ini mineral. Jadi bisa aja dimanfaatkan sehingga memiliki nilai kembali. Batu bara juga ya, yang kualitas rendah dicampur sehingga bisa untuk pembangkit listrik lah gitu. Evaluasi penerapan konservasi minerba. Evaluasi recovery penambangan dan pengolahan. Ya. Jadi dievaluasi apakah recovery ya konservasi untuk penambangan dan pengolahan ini layak dilakukan. Lalu evaluasi pengolahan minerba kualitas rendah, mineral ikutan serta cadangan marginal. Lalu evaluasi pemanfaatan minerba kualitas rendah serta mineral ikutan, dan evaluasi pendataan cadangan minerba yang tidak tertambang, serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Nah, ini semua adalah bagian-bagian konservasi, semuanya harus dievaluasi, ya, untuk benar-benar dilihat ya, apakah konservasi minerba ini memang memberikan suatu manfaat atau tidak. Jadi inti daripada unit kompetensi yang keempat ini mengelola konservasi mineral dan batu bara. Ya, pertama menerapkan peraturan konservasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu pokok-pokok isi peraturan perundang-undangan konservasi pertambangan minerba. Ya, ini diterjemahkan, diterapkan dengan standar operating procedure.
Jadi bagaimana melakukan konservasi, semuanya sudah ada standar ya dengan SOP. Lalu mengelola kegiatan yang menjamin terlaksananya program konservasi minerba. Jadi benar-benar bagaimana dikelola kegiatan tersebut ya, konservasi minerba, sehingga walaupun hasilnya mungkin tidak seberapa, tapi tetap mendatangkan keuntungan ya, baik keuntungan untuk perusahaan, untuk karyawan, dan juga masyarakat sekitar. Inilah konservasi minerba ya. Jadi kita benar-benar mengoptimalkan apa yang bisa dioptimalkan sehingga bisa mungkin tetap menghasilkan nilai keekonomian ya, walaupun tidak besar. Oke, untuk unit kompetensi keempat, konservasi minerba. Oke, unit kompetensi kelima, kaidah teknis pertambangan minerba. Jadi yang namanya kaidah teknis tentu hal-hal yang berhubungan dengan teknis ya. Hal-hal yang teknis, dan ini menjadi bagian dari kompetensi sebagai pengawas operasional utama, karena akan menghitung ya hal-hal teknis, sehingga hal teknis ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan selamat, aman, selamat ya, dan juga tentunya tidak sampai menimbulkan kerugian seperti salah perhitungan ya. Oke, kita lihat dulu definisi dan arti. Air tambang adalah air yang berada di lokasi dan atau berasal dari proses kegiatan pertambangan, baik penambangan maupun pengolahan termasuk air larian di area penambangan. Ini sudah kita bahas di lingkungan tadi. Alat pertambangan adalah peralatan yang digunakan yang menjadi bagian dari suatu sistem operasional tambang, mulai dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan strip atau pemurnian, serta pengangkutan yang tidak terpisahkan. Lalu cadangan mineral dan batu bara yang selanjutnya sebut cadangan adalah bagian sumber daya derajat keyakinan terunjuk ya, dan atau terukur ya, yang setelah dievaluasi secara ekonomis, teknis, lingkungan, dan hukum dinyatakan layak tambang. Kemudian eksplorasi pendahuluan adalah kegiatan teknis dalam rangka penyelidikan umum untuk mengetahui kondisi geologi regional, indikasi adanya cebakan mineral, dan endapan batu bara termasuk prospeksi. Eksplorasi rinci adalah kegiatan teknis dalam rangka memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari komoditas tambang. Jadi ada eksplorasi pendahuluan untuk melihat ya adanya indikasi adanya mungkin cadangan-cadangan mineral, batu bara ya, dan lanjutkan dengan eksplorasi rinci ya. Ini kegiatan teknis memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang di mana lokasinya ya, bentuknya seperti apa, besar dimensinya, sebarannya ke arah mana aja, kualitasnya seperti apa, dan sumber daya terukur dari komoditas tambang yang perlu disiapkan. Kemudian geoteknik tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan dan yang meliputi penyelidikan, pengujian konto ya, konto itu pengujian kualitas, dan pengolahan data geoteknik serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang ya, serta pemantauan kestabilan bukaan tambang. Ya, ini benar-benar mengukur secara geoteknik ya untuk tambang. Jalan pertambangan adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan dan berada di area pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang. Jadi jalan tambang ini bukan jalan umum ya.
Kemudian jalan tambang untuk produksi adalah jalan yang terdapat pada area pertambangan dan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat pemindah tanah mekanis dan unit penunjang lainnya dalam kegiatan pengangkutan tanah penutup, bahan galian tambang, dan kegiatan penunjang pertambangan. Lalu jalan penunjang adalah jalan yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang di dalam satu area pertambangan dan atau area proyek untuk mendukung operasi pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan. Jalan masuk adalah jalan yang memasuki area tambang permukaan dan tambang bawah tanah. Kajian geoteknik adalah kegiatan penyelidikan di laboratorium dan atau di lapangan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik batuan dan atau tanah yang diperlukan dalam rangka perencanaan dan desain tambang. Jadi biasanya sebelum melakukan penambangan tentu dilakukan kajian geoteknik ya, sehingga dari batu-batuan ya yang didapatkan ya, kemudian dipelajari sifat fisik dan mekaniknya, itu bisa diprediksi cadangan minerba yang ada gitu ya di dalam perut bumi tersebut, di area tersebut. Lalu kajian hidrologi adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui pergerakan, distribusi, kuantitas, dan kualitas air permukaan dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan. Lalu kajian hidrogeologi adalah kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi dan mempelajari lapisan batuan yang mengandung air tanah atau aquifer, karakteristik hidrolika air tanah, serta kuantitas dan kualitas air tanah dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan. Jadi, kajian-kajian ini yang harus dilakukan ya, mulai dari kajian air tanahnya, ya, kajian batu-batuan lapisan ya, yang mengandung air tanah, hidrogeologi, kemudian sifat-sifat fisik, mekanik batuannya, kajian geoteknik. Ini bagian daripada kajian teknis. Kemudian kajian teknis adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui sifat keteknikan yang di dalamnya memuat analisis resiko. Jadi penelitian untuk mempelajari dan mengetahui sifat keteknikan. Sifat keteknikan, hal-hal yang berhubungan dengan teknik, dan bisa dipelajari analisa resikonya. Ini namanya kajian teknis. Jadi resiko sini ya tentu aja sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian ya, namanya resiko. Lalu kapal keruk, ini pertambangan selanjutnya kapal keruk, kapal yang digunakan untuk penggalian ya. Biasanya di bawah permukaan air, ini kapal keruk. Lalu kelaikan teknis adalah terpenuhinya kesiapan, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kriteria teknis. Ini namanya kelaikan. Layak, ya. Mirip-mirip. Kemajuan tambang adalah perkembangan kegiatan penambangan yang telah dicapai pada periode tertentu. Lalu neraca air atau water balance adalah perhitungan jumlah total volume air masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana volume air masuk sama dengan volume air keluar. Jadi balance ya, namanya juga water balance. Lalu neraca energi balance. Ini perhitungan total energi masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana jumlah energi masuk sama dengan jumlah energi keluar. Jadi harus balance. Kemudian neraca material atau material balance adalah perhitungan total material yang masuk dan yang keluar sistem atau peralatan yang mana jumlah material yang masuk sama dengan jumlah material yang keluar. Jadi sebenarnya dengan melihat neraca ini juga bisa melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Jadi kalau ada yang kurang, tidak balance, tentunya ada salahnya di mana gitu. Kemudian neraca metalurgi atau metallurgical balance adalah perhitungan jumlah total massa logam masuk dan keluar sistem atau peralatan, yang mana massa logam masuk sama dengan massa logam yang keluar.
Jadi ada beberapa penilaian balancing ya, mulai dari water balance, energy balance, material balance, dan metallurgical balance. Ya, ini massa logam. Untuk orang yang berkompeten, ya, artinya adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan mineral dan batu bara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sekarang mungkin dikeluarkan oleh BNSP ya, untuk sertifikat kompetensi. Kemudian pengujian alat pertambangan atau commissioning adalah kegiatan menilai kesiapan, kelengkapan, kesesuaian, dan kelaikan alat pertambangan, baik yang berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian proses untuk mengetahui keandalannya. Jadi kalau Kemenaker menyebutnya riksa uji lah gitu ya, pemeriksaan dan pengujian. Kemudian penyangga alami adalah batuan dengan dimensi tertentu yang ditinggalkan ya atau tidak ditambang pada tambang bawah tanah dan difungsikan sebagai penyangga. Jadi namanya penyangga alami kalau ini di tambang bawah tanah. Probabilitas longsor atau probability of failure adalah tingkat kemungkinan satu lereng berpotensi longsor ya, akibat nilai dari satu atau lebih parameter geoteknik yang menyimpang dari perhitungan faktor keamanan lereng atau FK lebih kecil sama dengan 1. Lalu istilah prospeksi ini adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral ya atau kandungan mineral dan endapan batu bara yang potensial dengan metode pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan percontohan. Jadi prospeksi ini kalau prospek gitu ya, kalau biasanya di kalau marketing gitu ya, prospek berarti ada potensi gitu. Nah ini ya sama prospeksi ya, berarti ada potensi mengandung endapan atau kandungan mineral ya dan batu bara. Kemudian rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang selanjutnya disebut RKAB tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan. Ada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Ya ini biasanya tiap tahun itu dikumpulkan ya semua RKAB untuk dipelajari oleh Kementerian SDM. Lalu nanti ada pembahasan ya, mungkin ada revisi-revisi untuk RKAB sehingga semuanya menjadi kira-kira layak ya. Layak. Jadi jangan terlalu optimis atau terlalu pesimis ya, berada di tengah-tengah gitu untuk RKAB. Kemudian rencana kerja teknis adalah rencana internal perusahaan yang merupakan rincian dari studi kelayakan dan SRIP atau RKAB tahunan yang memuat aspek teknis pertambangan secara detail, yang meliputi dokumen rencana konstruksi, dokumen rencana penambangan, ya, dokumen rencana pengolahan dan atau pemurnian, dan pengangkutan secara mingguan, bulanan, atau triwulan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Jadi ada lagi dokumen untuk rencana kerja teknis. Ini detail ya, detail aspek teknis yang ada dalam satu dokumen. Nah ini dokumen ini nanti yang menjadi objek untuk diperiksa ya oleh inspektur tambang. Kemudian sumber daya mineral dan batu bara yang selanjutnya disebut sumber daya adalah potensi mineral dan batu bara yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui perkiraan dimensi, jumlah, dan kualitasnya.
dengan derajat keyakinan geologi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sumber daya mineral batu bara ini potensi ya yang siap untuk ditambang gitu. Lalu survei tinjau adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral pada skala regional, terutama berdasarkan hasil studi geologi regional, di antaranya pemetaan geologi regional, penginderaan jauh, dan metode tidak langsung lainnya, dan inspeksi lapangan pendahuluan yaitu yang penarikan kesimpulan berdasarkan ekstrapolasi. Jadi survei tinjau ini survei bagian dari eksplorasi pendahuluan ya, untuk melihat ya daerah-daerah yang berpotensi terdapat mineral dan batu bara juga mungkin pada skala yang tertentu. Ya, sehingga kalau memang survei awal ini adanya potensi ya kandungan minerba, mungkin dilanjutkan dengan survei lanjutan ya. Survei lanjutan ini untuk membuktikan adanya sumber daya minerbanya. Di sini sudah bisa diketahui dimensi jumlah dan kualitasnya ya. Ini jadi diawali dengan survei tinjau. Kemudian tanda batas wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khususnya. Tahu lah ya. Tata cara baku adalah prosedur atau tata cara yang ditetapkan sebagai pedoman kerja dalam rangka pengelolaan teknis pertambangan. Ya, semacam SOP lah ya, standar operating procedure atau tata cara baku. Lalu tata cara penghitungan sumber daya atau cadangan yang selanjutnya disebut estimasi sumber daya atau cadangan adalah suatu kegiatan dalam rangka penaksiran hasil kegiatan eksplorasi mineral dan batu bara melalui pengelolaan data hasil eksplorasi, pemodelan geologi, dan mengkonversi sumber daya menjadi cadangan berdasarkan faktor pengubah. Jadi sini ada penghitungan-penghitungan sumber daya atau cadangannya. Ya. Ini yang disebut estimasi sumber daya ya, atau cadangan. Sehingga untuk memastikan bahwa pada area tersebut benar-benar terdapat cadangan ya, atau yang ini disebut sumber daya mineral batu bara atau sumber daya minerba. Tenaga teknis pertambangan, kemudian ya tahu lah ya. Uji metalurgi adalah bagian dalam rangka mengetahui karakteristik fisik kimia endapan biji termasuk kandungan komposisi mineral utama dalam endapan biji. Jadi ini uji metalurgi untuk mengetahui karakteristik daripada mineral yang akan ditambang ya. Menteri Dirjen tahu lah itu. Ya, ini kira-kira yang perlu dikuasai ya, istilah-istilah dalam kaidah teknik. Jadi istilahnya kaidah teknik ini benar-benar ini nih kegiatannya ya. Kegiatannya mulai dari eksplorasi, ya, studi kelayakan, lalu mungkin ada perubahan studi kelayakan, lalu ada kegiatan konstruksi, ya, di mana sini juga ada pengujian alat pertambangannya, lalu pemanfaatan teknologi dan rekayasa pertambangan, ya. Jadi dilakukan dulu simulasi teknologinya, kemudian pengawasan pemasangan tanda batas, baru dilakukan aktivitas penambangan. Ya. Lalu setelah aktivitas penambangan, dilakukan pengolahan atau pemurnian. Lalu mungkin dilakukan pengangkutan, ya, baik darat maupun laut mungkin. Dan kemudian pengelolaan teknis pasca tambang. Ya, ini kegiatannya ya. Dan dalam kegiatan inilah kaidah-kaidah teknis pertambangan itu harus benar-benar menunjang ya. Sehingga jangan sampai salah perhitungan ya, tentu akan mengakibatkan kerugian ya. Karena modal awal dikeluarkan untuk investasi umpamanya sudah keluar, ternyata cadangan terbukti, yang digunakan cadangan terbukti tidak terbukti. Jadi salah melakukan analisa, salah perhitungan, yaitu tentu kegiatan akibatnya fatal ya. Jadi benar-benar harus dipastikan sehingga
kemungkinan bagian eksplorasi ini benar-benar berkali-kali mungkin ya melakukan uji lab ya segala macam, kajian teknis untuk benar-benar memastikan ya, sehingga dengan berkali-kali dilakukan dan ternyata hasilnya sama, dan baru dia bisa menyatakan benar-benar sini ada sumber daya terbukti gitu kan, sumber daya minerbanya. Baru setelah itu ya dilakukan studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini menghitung sumber daya cadangan ya, ya hidrologi dan hidrogeologi ya mengenai air dan juga batu-batuan yang ada airnya. Kajian air asam tambangnya untuk perencanaan tambang ya, perencanaan pengangkutan dan penumpukannya. Nah, ini semua studi kelayakan. Ya, setelah mengetahui benar-benar ada sumber daya terbukti ya situ ya. Jadi di sini studi kelayakan benar-benar dihitung lagi nih nilai keekonomiannya semuanya. Lalu setelah dipelajari berkali-kali ya, dibahas, mungkin ada perubahan studi kelayakan. Ya. Jadi perubahan studi kelayakan ini finalnya ini benar-benar harus sudah benar angka-angka yang jelas gitu ya, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan inilah nanti yang akan menjadi acuan gitu. Baru setelah itu dilakukanlah konstruksi ya untuk persiapan penambangan ya, membangun konstruksi ya, dan alat-alat penambangan juga di fase konstruksi ini diuji ya kelayakannya, ya dilakukan riksa uji, commissioning dan sebagainya, dan kemudian menggunakan dan memanfaatkan teknologi-teknologi dan rekayasa pertambangan yang ada. Jadi sekarang sudah banyak simulasi-simulasi secara digital ya, sehingga bisa dilakukan perhitungan yang lebih detail dan terinci dan lebih akurat. Nah, inilah memanfaatkan teknologi dan rekayasa pertambangan. Jadi dengan teknologi digital ini bisa dilakukan rekayasa simulasi ya, dengan dilakukan penambangan seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi sudah bisa dihitung semuanya ya secara detail ya menggunakan alat bantu teknologi. Nah, lalu setelah itu dipasanglah ya, dilakukan pengawasan dan pemasangan tanda batas untuk daerah area yang akan ditambang gitu. Nah, baru dilakukan aktivitas penambangan ya, baik itu tambang permukaan, tambang bawah tanah, tambang bawah air, dan juga peralatan-peralatan penambangan yang dibutuhkan. Ya, jadi proses penambangan ini nggak langsung ya, ini mulai dari eksplorasi, studi kelayakan ya, mungkin ada perubahan studi kelayakan, baru masuk fase konstruksi ya, kemudian simulasi dengan memanfaatkan teknologi digital ya, baru kemudian mengawasi area dan dipasang tanda batas ya, supaya tidak orang umum masuk sembarangan, baru dilakukan aktivitas penambangan. Dan setelah aktivitas penambangan, hasil tambang ini mungkin diolah dan dimurnikan ya, karena sekarang wajib oleh pemerintah ya, harus bangun smelter, baru dilakukan pengangkutan hasil pengolahan dan pemurnian itu. Dan setelah itu dilakukan proses pengelolaan teknis pasca tambang. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang memerlukan kaidah-kaidah kajian teknis. Ya. Tentu Bapak-Bapak sebagai TU harus memahami dan mungkin akan dibantu oleh tim-tim yang memang orang-orang teknis pada bidangnya ya. Sehingga dalam melakukan kajian-kajian teknis ini benar-benar hasil perhitungannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai salah melakukan perhitungan, salah analisa, akibatnya fatal. Ya inilah ya unit kompetensi yang kelima, mengevaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan minerba. Jadi Bapak-Bapak mengevaluasi aja, bukan melakukan kajian teknisnya. Ya. Kalau memang melakukan kajian teknisnya, memang harus sudah memiliki kompetensi ya sesuai bidangnya.
Dan itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang sekarang mungkin dikeluarkan oleh BNSP. Tapi sebagai POU hanya evaluasi penerapan kaidah teknis ya. Apakah sudah dilakukan dengan benar ya atau masih banyak dilakukan atau tidak dilakukan atau apa belum dilakukan dengan benar ya. Hal-hal teknisnya di sinilah POU melakukan evaluasi ya. Evaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Jadi di sini mengevaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara dan melakukan perbaikan penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Jadi kalau ada hal yang belum benar ya dilakukan perbaikan. Nah, ini tugas dari POU untuk melakukan pengawasan ya dan melakukan perintah untuk selalu melakukan perbaikan ya kalau ada mungkin kajian teknisnya yang belum maksimal atau belum dilakukan ya atau mungkin masih salah gitu. Jadi tugas EU adalah evaluasi dan kemudian dari hasil evaluasi ini ada hal yang belum diterapkan untuk hal-hal teknisnya, lakukan perbaikan-perbaikan ya. Mungkin dalam meeting-meeting dengan para ahli-ahli teknisnya dan sebagainya yang sudah sertifikasi, ini benar-benar dibicarakan mengenai penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Dan ini mungkin perlu dilakukan secara berkala ya, sehingga hal-hal teknis ini benar-benar terpantau secara reguler ya. Karena dalam melakukan pengawasan tentu aja harus dilakukan secara berkala. Jadi jangan sampai awal dan akhir aja ya. Jadi awal melakukan penambangan dan juga pasca tambang ya. Ini harus dilakukan reguler. Mungkin seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali. Itu harus adakan pertemuan dengan para ahli teknisnya untuk membahas penerapan kaidah teknis pertambangan minerba. Jadi untuk kaidah teknisnya tentu sekarang kemajuan teknologi sudah maju, jadi bisa menggunakan alat-alat bantu, alat-alat ukur yang lebih ini. Nah, POU nanti tinggal melakukan menerima laporan dan evaluasi ya hasil penerapan kaidah teknis pertambangan minerba. Jadi nggak usah terlalu pikirin, pusing kalau soal hal-hal teknis ya, perhitungan-perhitungan teknis ya. Itu semua nanti tinggal terima laporan ya, hasil pengukuran, hasil analisa segala macam. Itu semua sudah ada ya, jadi tinggal evaluasi aja. Oke, jadi dari kesimpulan materi hari kedua ini ya kita sudah membahas mengenai perlindungan lingkungan ya di area pertambangan. Banyak hal yang memang perlu dilakukan ya sebagai POU untuk mengawas ya, untuk melakukan pengawasan agar benar-benar dalam melakukan aktivitas pertambangan dampak lingkungan ini harus dimitigasi atau diminimalisir ya dampak dampak negatifnya sehingga tidak berpengaruh kepada lingkungan. Karena kalau kita bicara lingkungan ini, nggak hanya lingkungan sekitar ya, karena lingkungan area pertambangan itu akan masuk ke lingkungan dunia. Mencemarkan air akan pengaruh kepada area lainnya. Mencemarkan udara akan berpengaruh kepada area lainnya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai konservasi minerba. Jadi bagaimana pemanfaatan ya, hal-hal marginal yang sedikit mungkin dari penambangan minerba, lalu tambang hasil minerba ikutan dan hasil mineral ikutan, dan hal-hal yang perlu dioptimalkan. Nah, itulah yang namanya konservasi, sehingga walaupun hasilnya tidak seberapa tapi masih dapat mendatangkan keuntungan ya, dan ini bisa dioptimalkan kembali. Lalu mengenai kaidah teknis pertambangan adalah hal yang berhubungan dengan teknis, mulai daripada eksplorasi, studi kelayakan, sampai kepada fase penambangannya, ya, sampai kepada pasca tambang, sebagainya. Ini semua harus dipantau ya sebagai pengawas operasi utama agar kaidah teknis tersebut benar-benar dilakukan
perhitungan, ya, pengukuran, dan juga analisanya dengan tepat dan benar, ya, supaya meminimalisir sedikit mungkin kesalahan. Nah, inilah tugas daripada pengawas operasional utama untuk melakukan pengawasan. Ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai 3 pengawasan yang dilakukan oleh POU, mulai dari lingkungan, ya, tentu harus bekerja sama dengan POM dan POP, dan juga konservasi minerba, ya, bagaimana pengawasannya sehingga bisa dioptimalisasi kembali, ya, marginal sumber daya tambang dan juga mineral ikutan dan sebagainya, hingga hasilnya mungkin bisa dimanfaatkan, dan juga yang terakhir kaidah teknis pertambangan yang harus benar-benar diawasi dengan benar. Oke, tugasnya adalah buat ringkasan dan kesimpulan materi hari ini. Lalu sebagai yang kedua, sebagai pengawas operasional utama di tempat kerja Anda, rencana dan tindakan apa yang akan Anda lakukan terkait perlindungan lingkungan hidup, konservasi minerba, dan terkait kaidah teknis pertambangan. Oke, materi kita